Malaysia, walaupun dia ratifikasi Konvensi Hukum Laut 82, tapi dia punya peta tahun 79. Dan itu yang digunakan. Kalau dia pejabat mengatakan seperti itu, kita lawan. Iya. Halo Sobat Leader, di mana saja Anda berada, kita berjumpa kembali dalam suasana yang damai, sehat, dan juga tetap bersemangat. Di Indonesia Satu Channel, sebuah forum tentang para pemimpin lintas generasi. Dan seperti biasa, kita menghadirkan tokoh-tokoh yang memiliki karakter, integrity, professionality, and personality. Tokoh yang kali ini saya pikir Anda juga sudah kenal karena sudah banyak muncul di berbagai media. Profesor Dr. Hikmahanto Juwanas. Selamat datang, Prof. Terima kasih, Pak Freddy. Apa kabar? Sehat ya? Baik. Udah lama nggak ketemu kita. Lama nggak ketemu. Saya dengar sekarang sudah jadi rektor Universitas Ahmad Yani ya? Universitas Jenderal Ahmad Yani. Jenderal Ahmad Yani. Mesti pakai jenderal itu. Harus Jenderal Ahmad Yani, karena itu yang miliknya TNI Angkatan Darat. Karena TNI Angkatan Darat kan nggak boleh berbisnis. Iya. Jadi melalui Yayasan Kartika Eka Paksi. Hari-harinya di Cimahi. Di Cimahi? Di Cimahi, betul. Di Cimahi karena di Cimahi itu kota tentara. Khususnya untuk pendidikan. Tapi dulu kan dekan di UI kan, dekan Betul, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. UI, ya. Sekarang sih kalau di UI sebagai pengajar masih, sebagai dosen. Prof. Hikmah, saya tahu Anda ini kan hukum internasional. Ya, ada kelautan nanti. Fokusnya juga dengan kelautan. Ya. Saya hari ini memang, saudara, saya ingin ajak Pak Hikmah ini, kita orang kira mungkin mau bicara Ukraina, perang Rusia. Tapi saya ingin mau tahu Pak Hikmah ini, Anda pernah dengar bagaimana sekarang kan masalah perbatasan, batas laut, batas wilayah kita Indonesia ini, kan ini mesti dikelola dengan baik. Betul, betul. Jangan sampai seperti terjadi misalnya di Rusia itu, Ukraina, orang bilang kayak belum unfinished project itu Ukraina dengan Rusia. Kan Rusia masih anggap itu wilayah dia kalau kita pikir-pikir begitu. Gimana Anda lihat peta geopolitik dari kelautan dan batas wilayah kita? Jadi gini, kalau kita bicara masalah perbatasan ya, karena negara itu pasti akan punya batas. Kecuali kalau misalnya dia di negara yang berada di tengah-tengah laut lepas, jauh dari negara-negara lain, memang ya relatif tidak ada masalah. Tapi banyak negara itu biasanya ada masalah perbatasan. Perbatasan itu ada 3 dimensi, di darat, di laut, dan kemudian di ruang udara. Nah, bahkan di bawah laut juga ya? Ya, kalau di bawah laut berarti di laut kan? Di laut di berapa sampai batas tak tertentu? Ya, itu yang kita sebut sebagai landas kontinen. Nah, itu bisa sampai batas tidak tertentu. Jadi kalau misalnya mineral, minyak dan sebagainya bisa uranium ada di bawah situ. Kadang-kadang kok orang kenapa berebutan wilayah itu padahal itu kan milik kita misalnya. Iya. Itu juga pasti sumber daya ada. alam sebenarnya, betul. Nah, jadi 3 dimensi itu. Nah, Indonesia karena kita punya perbatasan dengan negara lain, misalnya kita dengan Malaysia, itu darat kita punya masalah di perbatasan darat, lalu kemudian di laut juga ada. Apakah itu di laut teritorial yang milik Indonesia kedaulatan, atau di hak berdaulat kita, yaitu di zona ekonomi eksklusif atau di landas kontinen. Itu juga kita ada masalah. Belum lagi masalah ruang udara, ya kan? Awal Januari kemarin, Februari atau Januari ya, FIR kan rame tuh sama Singapura gitu kan. Kita merasa menang, tapi kok saya lihat kok kayaknya nggak menang nih. Ya dulu kalau saya dengar tuh, kayaknya kok semua pesawat Indonesia jalan di Indonesia ini diatur dari Singapura. Apa betul begitu? Istilahnya di Flight Information Region, bukan yang di level ATC ya. Karena ada Air Traffic Control, jadi pesawat kalau udah mulai mendarat mengarah ke bandara itu di handle sama ATC. Tapi ini yang sebelum ATC.
Oh, sebelum ATC? Belum ATC, jadi itu Flight Information Region. Karena seluruh dunia itu harus sudah ada yang nangani, gitu ya. Nah, itu yang disebut sebagai Flight Information Region. Nah, yang jadi masalah kita dengan Singapura, wilayahnya di wilayah kedaulatan kita, karena di atas Kepulauan Riau. Ya, tapi Singapura bilang, kan selama ini kami yang lola, gitu kan. Takutnya kalau kita serahkan ke Indonesia, nanti keselamatan, aspek keselamatan itu tidak terperhatikan. Jadi ada masalah trust di sini. Jadi trustnya kurang percaya. Iya, gitu. Sementara kita Indonesia bilang, ini udah berapa tahun ini? Sejak sebelum ya kita baru merdeka katakanlah ya. Memang waktu itu Inggris yang mengelola, bukan Singapura, karena Singapura belum ada. Sampai dengan hari ini, masa kita nggak dipercaya untuk mengelola kan gitu ya? Nah, ini yang terus kemudian dirundingkan, tapi pemerintah bilang, wah udah kembali gitu ya. Tapi setelah saya pelajari, saya belum lihat sih perjanjiannya. Saya minta perjanjiannya, nggak boleh juga dikasih sama pemerintah. Tapi setelah saya pelajari, terutama dari media Singapura, dari pernyataan-pernyataan dari pejabat politik di sana, kayaknya FIR-nya itu masih belum kembali, karena setelah diserahkan ke Indonesia, lalu kemudian kita mendelegasikan kepada Singapura. Waduh, saya bilang nih. Kadang-kadang kita udah bangga duluan, tapi lalu hilang, ada persoalan baru lagi kan. Betul sekali. Tapi itu kan salah satu ya. Iya. Berapa banyak itu dari masalah udara ini? Kalau udara yang paling krusial cuman itu aja. Itu saja. Yang FIR itu. Tapi kalau kita yang kelola atau Singapura yang kelola ruang udara kita itu, kita bayar setiap tahun. Jadi kalau pesawat itu kan dia dapat panduan. Jadi dia harus bayar. Nah, bayar ke negara yang mengelola itu. Oh, balik ke Singapura berarti. 1 tahun tuh memang sudah semacam dianggarkan dari APBN apa gimana? Enggak. Itu kan pendapatan. Pendapatan. Nah, jadi Singapura yang dapat uangnya dikumpulkan, nanti Singapura bilang bahwa seluruh uang itu dikurangi untuk operasional, itu akan kami serahkan kok ke Indonesia. Jadi Indonesia jangan khawatir, kita nggak ngurusin kedaulatan ini. Singapura selalu bilang bahwa ini masalah keselamatan. Tapi dari posisi kita dan Bapak Presiden sudah berulang-ulang mengatakan, ini kan kedaulatan kita, jadi kita yang harus ngelola, gitu kan? Ini masalah trust ya. Trust. Ini berarti kita harus bikin dunia kita udah kemana-mana banyak udah percaya ya. Ini momentum ini harus digunakan sebenarnya. Supaya apalagi negara yang pinggir-pinggir. Itu kan Singapura berapa orang sih yang hidup di sana, Indonesia 270 juta. Tapi gini Bung Freddy, Singapura nggak akan mudah melepaskan FIR ini. Gitu? Iya, karena apa? Karena dia punya industri penerbangan tuh hampir mungkin 1/4 dari pendapatan mereka tiap tahun dari industri penerbangan. Singapura kan kecil, tapi kan dia punya armada pesawat udara yang melayani sampai rute-rute internasional. Bahkan apa yang dilakukan Singapura itu dilakukan Dubai, ya kan? Lalu kemudian dengan pesawat Emirates-nya dan lain sebagainya. Dari sisi Singapura kita tahu lah kalau misalnya sampai ini nggak dipercaya, maka orang akan enggan pakai pesawat Singapura. Percaya tuh masalah apa? Biasanya ya masalah kalau misalnya pesawat tiba-tiba kecelakaan dan lain sebagainya. Nah, isu-isu yang seperti kayak begitu yang mempengaruhi persepsi orang terhadap Indonesia bahwa Indonesia belum mampu gitu kan. Padahal kan kita udah mampu, udah kuat. Kalau dari sisi itu kan Pak Jokowi saya kira sudah presiden kita udah lebih maju untuk menangani itu dan mungkin tinggal sedikit lagi yang Bapak Presiden udah bagus. Sejak tahun diperjuangkan sejak tahun 2014. Sudah bagus. Cuman masalahnya kalau yang menegosiasikan perjanjian kan bukan Bapak Presiden. Ya bawahnya ini. Di bawah. Nah, ini bagaimana nih perjanjian itu? Kita melaporkan. Itu melibatkan apa? Melibatkan Deplu. Ada Kemlunya, ada Kementerian Perhubungan, Angkutan Udara, Direktorat Jenderal ya. Ada macam-macam. Nah, ada juga dari TNI, mungkin Angkatan Udara. Dengan diskusi ini mungkin Pak Presiden pasti akan cek kembali. Ya, itu mudah-mudahan. Pembantu-pembantunya ini sudah sesuai dengan tracknya belum ini. Tapi kalau dari sisi darat, berapa banyak persoalan di perbatasan ini dan gimana peta dunia? Karena kadang-kadang setiap negara, bahkan PBB punya peta sendiri, tiap negara punya peta sendiri tentang wilayah. Jadi gini, kalau darat itu, ini saya harus ingat-ingat ya, kita punya masalah dengan Malaysia. Karena memang kita berbatasan dengan Malaysia di Pulau Kalimantan. Oh, Kalimantan ya. Iya kan? Itu Sabah, kan kita Sarawak share itu ya, Sabah Sarawak itu kan kita share itu ya.
Jadi ada di situ. Lalu kemudian tentu kita dengan Papua dengan PNG, dengan PNG. Lalu kemudian dengan Timor Leste. Timor Leste. Nah, Timor Leste. Filipina masuk nggak? Filipina laut. Laut ya? Laut. Nah, dengan Malaysia itu yang sangat krusial sebenarnya. Bahkan dengan Cina juga. Tapi Cina nggak ngakui. Nggak ngakui? Kita juga nggak ngakui klaimnya Cina. Yeah. Nah, ini yang susah. Bagaimana mau berunding kalau saling nggak mengakui? Maka saya selalu bilang, masalah kayak begini, sampai kiamat nanti nggak selesai-selesai. Diam aja udah. Iya. Jadi kalau dia mau ambil ikan, dia istilahnya, ya dia rampok, kita juga rampok juga nggak? Iya, mereka akan menganggap kita yang rampok. Kita rampok. Tapi masalahnya, kita belum punya kemampuan yang sangat luar biasa untuk ngambil ikan di sana. Tapi Cina membanjiri nelayan-nelayan mereka untuk ngambil ikan di wilayah yang kita klaim sebagai zona ekonomi eksklusif. Tapi ya kita nangkepin. Kalau nangkepin aja sih, menurut saya cost-nya terlalu tinggi. Tapi harusnya kita banjiri juga dengan para nelayan kita untuk ngambil ikan-ikan yang ada di sana. Itu makanya di sini kita yang mau kerjasama dengan Jepang, dengan Amerika Serikat untuk memperkuat nelayan-nelayan kita, industri perikanan kita. Ya kan? Itu juga harus ada cold storage. Itu kalau masuk ke sana itu jangan pikir cuma hari ini melaut terus kemudian malam nanti pulang. Itu bisa 2 hari 3 hari di sana. Kalau misalnya ngambil di tengah laut terus ikannya busuk gimana? Kalau kapalnya nggak ada freezernya dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang seperti itu juga masalah. Iya. Tapi masalahnya ya Pak Bung Freddy ya, kalau saya lihat kita kan punya masalah daratan. Lalu kita punya masalah di laut juga. Nah, kalau di laut lebih banyak lagi kita punya masalah. Di Malaysia juga iya, dengan Cina walaupun kita tidak mengakui juga masalah ada, ya kan? Lalu dengan Filipina juga ada. Dengan Singapura kita ada, tapi kemudian sudah kita sepakati. Ya. Belum lagi dengan Vietnam kita ada. Baru-baru ini kan mantan Perdana Menteri Malaysia, Dr. Mahathir Mohamad, dia kan baru bicara di Rakernasnya Partai Nasdem. Yeah. Bicaranya saya lihat dia nggak memihak siapapun, dia bicara dari perspektif dia. Tapi dia pulang ke Malaysia, dia bicara bahwa itu seharusnya Batam itu masuk juga gitu. Jadi masuk wilayah Malaysia. Iya. Ya, menyinggung, tapi gini, itu tidak fatal kalau menurut saya. Karena beliau bukan pejabat lagi. Iya. Kalau dia pejabat mengatakan seperti itu, kita lawan. Iya. Tapi kalau dia bukan pejabat, ya kan? Itu sama aja Hikmahanto ngomong, harusnya kita ini wilayahnya sampai Afrika, karena Gajah Mada sampai ke sana misalnya, sampai di Afrika Selatan misalnya gitu kan. Ya, boleh-boleh aja. Tapi keren, karena apa? Pulang dia bikin statement. Mungkin dia ngetes ya, test the water, emosi masih kuat, masih tinggi nggak kita? Sebenarnya sih gini, setahu saya beliau itu diminta untuk bicara di Puak Melayu lah, orang-orang Melayu. Jadi beliau ingin mengatakan bahwa kalau kita lihat dari mungkin ditanya kali. Iya, Puak Melayu kita ini harusnya Kepulauan Riau gitu ya. Riau itu, Pulau Riau itu termasuk bagian dari kita. Ya kan? Nah, tapi kan pernah juga Bung Karno mengatakan seperti itu, bahwa sampai Filipina malah. Nah, Malaysia itu ada pemerintahannya kan diberikan oleh Inggris. Nah, itu protes pemerintahan itu. Boneka. Bahkan kita melakukan serangan mau ganyang Malaysia kan? Malaysia. Nah, cuman masalahnya inilah yang membedakan ketika Pak Mahathir kan dia sebagai pribadi bukan pejabat lagi. Tapi kalau Bung Karno pada waktu itu kan sebagai pejabat sebagai presiden, dan dia bisa mengerahkan misalnya tentara kita untuk melakukan itu. Dan waktu itu kan belum merdeka semua, masih jajahan-jajahan kan. Betul. Jadi sebenarnya Bung Karno ingin memperkuat wilayah geopolitik kita ini. Baik, Sobat Leader, kita break sejenak. Baik, Sobat, kita sambung lagi diskusi kita dengan Profesor Dr. Hikmahanto Juwana, sarjana hukum. Ini pakar hukum internasional ini. Jadi kalau beliau ngomong ini, dengarlah baik-baik dan para pengambil keputusan perlu ingat kembali apa yang masih kurang. Prof, tadi kita sudah sampai batas wilayah ini dari perspektif geopolitik. Rawan juga ya. Potensi konfliknya tinggi sekali ini kalau tidak
karena Bung Karno itu kayak tadi sampaikan bahwa Cina mengklaim jalur sutra tuh sampai ke mana-mana, bahkan kita juga kritik juga Natuna, Presiden sampai nyatakan ini Natuna Utara untuk supaya ini. Kemudian banyak lagi persoalannya. Nah ini tingkat potensinya seperti apa nih? Ya, tinggi sebenarnya, sangat rawan. Ya. Bahkan kalau nggak hati-hati, publik itu bisa marah kepada pemerintahnya. Misalnya ya, ada isu bahwa ada pulau Indonesia yang dijual di online. Iya. Wah, publik kita marah. Masa nih pemerintah nggak melakukan tindakan apapun? Padahal sebenarnya ada juga kesalahpahaman dari publik. Karena sebenarnya yang dijual itu bukan pulaunya, tapi sertifikat hak atas tanah di atas pulau itu. Tapi karena pulaunya ini pulau kecil, mungkin aja cuma ada 2-3 pemilik lah. Lalu kemudian dijual lah ke gampang dipelesetkan jadi iya, dijual terus pulau. Kemudian jual pulau, kan rame kayak begitu. Jadi memang pemerintah harus bisa mengelola bagaimana memberikan edukasi yang baik kepada publik, ya. Lalu kemudian mengelola supaya publik itu ketika pemerintah melakukan negosiasi dengan pihak Malaysia itu juga bisa mendukung pemerintah, bukan justru melawan pemerintah. Atau misalnya terjadi insiden di istilahnya overlapping claims, ya, klaim yang tumpang tindih. Itu kan sering tuh misalnya kapal Malaysia dengan kapal Indonesia serempet-serempetan gitu ya, atau kapal perang Indonesia sama kapal perang Vietnam serempet-serempetan, bahkan juga dengan Coast Guard Cina juga kita juga punya masalah gitu ya dengan itu. Nah ini juga harus dikelola dengan baik. Ini peran apa? Diplomasi dan iya, diplomasi sebenarnya kalau diplomasi kan ke negara lain, tapi ini lebih ke komunikasi ke publik. Ke publik kita. Iya, tapi mereka-mereka yang tentu paham mengenai masalah ini yang harus menyampaikan gitu. Nah ini yang kadang-kadang Kemlu bisa menyampaikan, tapi juga kadang-kadang kayak saya nih, tolong Prof dibantu kita memberikan pemahaman ke publik supaya publik itu tidak salah paham. Masalah seperti itu ada. Yang kedua, memang masalah perbatasan itu sendiri. Misalnya ya, kita dengan Malaysia, alasan kita mengklaim menjorok ke Malaysia itu dasarnya misalnya pakai Konvensi Hukum Laut 82. Lalu kita bilang, Malaysia, kamu kan juga meratifikasi nih, ikut dalam Konvensi Hukum Laut 82. Harusnya Anda ikut dengan ketentuan yang ada di situ. Tapi yang terjadi enggak. Malaysia, walaupun dia ratifikasi Konvensi Hukum Laut 82, tapi dia punya peta. Yang masuk zona eksklusif itu. Termasuk ya laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen itu. Tapi dia punya peta tahun 79. Dan itu yang digunakan. Jadi ada alasan kalau misalnya mengklaim itu bisa menggunakan alasan hukum internasional, ya perjanjian-perjanjian internasional dasarnya, tapi bisa juga karena alasan historis. Nah ini banyak pulau di daerah-daerah. Kayak saya ini kan asalnya Pulau Rote ya, orang tua saya. Petanya Australia saja katanya itu klaim sampai ke Pulau Rote sana, bahwa itu pulaunya dia. Iya. Kan ngeri juga. Kayak gini, ini kan orang mesti pelajari dan perlu nggak dibuka ke publik kayak semacam ini supaya mereka bahwa mereka ini bukan milik siapa. Apakah boleh negara tuh bisa mengklaim menggunakan peta tahun sekian gitu, padahal sudah di-renewal, ada konvensinya, itu bisa. Karena bisa gini, perlu kita pahami bahwa kalau kita nih dianggap sebagai negara baru, karena kita lepas dari penjajahan, maka prinsipnya negara baru ini akan mendapatkan wilayah, baik darat, laut, udara begitu ya, itu berdasarkan warisan dari para penjajahnya. Iya. Dalam hukum internasional tuh disebut sebagai uti possidentis juris. Jadi kalau misalnya Australia, kan dulu Inggris di sana, lalu kita Belanda. Nah, apa yang disepakati oleh mereka itu bisa berdampak pada kita dengan Australia. Dulu Malaysia, Inggris, misalnya terkait dengan Sipadan Ligitan, ya kan? Inggris. Terus kita Belanda. Jadi waktu kita ajukan ke International Court of Justice, ke Mahkamah Internasional untuk mendapat penyelesaian, Mahkamah Internasional itu menggunakan alasan siapakah di antara negara yang ingin
menguasai wilayah tersebut, si Padan Digitan. Tapi kejadiannya diambil bukan di atas tahun 1967, tapi sebelum tahun 1967. Artinya apa? Masih Belanda dengan Inggris. Jadi kita harus cari bukti-bukti, misalnya dari Belanda apa buktinya, Malaysia cari dari Mungkin Inggris. kita perlu dorong ke PBB juga supaya meratifikasi, karena pelajaran apa yang terjadi di Ukraina misalnya dengan Rusia itu, saya kira harus jadi pelajaran untuk Indonesia. Nah, gini, kalau yang Ukraina itu memang gini, dari sisi Presiden Putin mungkin ya, kan kita tahu dulu ada Uni Soviet, ya. Nah, Uni Soviet bilang kalau kita cuma satu negara di forum PBB, berarti satu suara. Udah, gini aja. Ini ada bagian dari kita, tapi yang kita anggap bahwa dia terpisah, tapi di bawah kendali kita, yaitu Ukraina dengan Belarusia. Padahal itu Uni Soviet juga. Udah, kan kita tahu kemudian terjadilah Balkanisasi. Nah, terus kemudian jadi Uni Soviet ya mungkin diwarisi oleh Rusia, yang lainnya jadi negara-negara. Nah, Ukraina yang tadinya bagian dari Uni Soviet itu berganti pemimpin. Nah, pemimpinnya itu ada yang pro-Barat. Jadi mereka mau ke Barat. Wah, Rusia marah. Maka waktu itu ada isu bahwa salah satu presidennya itu diracun. Nah, terus akhirnya diganti sama yang pro Rusia lagi. Baru kemudian sekarang Zelensky. Zelensky sekarang mau pro Barat lagi. Jadi kan artinya gini, dengan reformasi, lalu kemudian mungkin rakyat sudah terekspos dengan berbagai hal yang ada di Eropa Barat, mereka lebih senang memilih pemimpin yang ke Barat ketimbang ke Rusia, kan begitu. Nah, disitulah yang Rusia sebenarnya marah gitu kan. Nah, harusnya kan kamu bagian dari kita gitu kan. Iya, kalau dari itu, ini kan dari perspektif geopolitik, bahwa kan geopolitik ini baru berapa tahun terakhir ini ramai dibicarakan. Dulu kan sebenarnya yang Bung Karno lakukan soal Irian Barat, mengambil Irian Barat, kenapa dia nggak mau Belanda ada di situ. Itu kan dari perspektif itu saya kira ya, daripada ini jadi masalah di kemudian hari, diambil, ya kan? Dan nah, kalau yang Irian Barat itu alasannya uti possidentis, karena kan dijajah oleh Belanda dan dekat dengan Indonesia, harusnya bagian dari Indonesia. Tapi Belanda waktu itu masih belum mau, nggak mau gitu kan. Lalu kemudian berproseslah sampai di PBB, lalu PBB bilang udah deh buat jajak pendapat, maunya gimana nih rakyat Papua. Lalu rakyat Papua mengatakan ke Indonesia, tapi waktu itu dipermasalahkan sama mereka-mereka yang mau merdeka, bahwa itu kan bukan one man one vote katanya. Waktu itu pakai representasi. Nah, tapi kalau yang tadi geopolitik dan itu kaitannya sama Timur Timur sebenarnya. Jadi Timur Timur ketika masih di bawah mandatnya PBB itu mau merdeka kan. Nah, waktu itu dilihat sama Amerika, wah ini kalau merdeka ini akan lebih condong ke komunis ketimbang ke liberal. Kan kita tahu zaman dulu perang dingin itu kalau bisa Amerika menganggap semua negara itu biru semua, artinya liberal. Tapi kalau yang dari Uni Soviet enggak, semua negara itu harus merah semua, gitu kan? Betul. Nah, maka pada waktu mereka sebelum merdeka, ada yang ingin bergabung ke Indonesia, dan yang bergabung ini yang non komunisnya, Indonesia kan bilang oke deh boleh, Amerika Serikat udah silahkan aja masuk. Ya pura-pura nggak tahu. Nah itu berkaitan dengan masalah geopolitik. Itu lebih kan? Pas itu, lebih pas kasus depan mata kita yang baru terjadi kan. Ya dari itu, tapi akhirnya dia dorong juga untuk lepas juga, gimana? Itulah makanya saya tuh nggak suka dengan pemerintah Amerika Serikat, karena dia yang nentuin gitu, jadi hakim gitu. Ini benar, ini salah. Jadi pada waktu kita mau ambil Timor Timur, bukan ambil lah, mereka berintegrasi kan. Lalu kemudian kita ingin mempertahankan integrasi itu karena sebagian nggak setuju dan mengangkat senjata. Itu Amerika Serikat kan waktu itu bilang ya udah nggak apa-apa, ya walaupun nggak dukung. Tapi di Amerika Serikat Partai Republik berubah jadi Partai Demokrat. Jimmy Carter tuh hak asasi manusia, sehingga apa? Oh Indonesia, kamu telah melakukan aneksasi. Kalau orang hukum sih memang kayak gitu, satu fakta bisa dilihat dari dua perspektif yang berbeda kan. Kayak sekarang juga di Ukraina itu. Betul. Kalau kita lihat di medsos, media sosial Barat itu mengerikan terhadap Rusia itu ya. Selalu bilang invasi kan? Iya, invasi. Tapi terus, Rusia, tanya sama Rusia akan mengatakan, enggak, saya nggak melakukan invasi. Yang saya lakukan adalah self defense.
mempertahankan diri. Karena apa? Ada rakyat Ukraina yang berbahasa Rusia, mereka dizolimi, lalu mereka memerdekakan diri, Donetsk dan Luhansk itu. Dan saya akui dan saya buat perjanjian pertahanan. Karena dia udah ada perjanjian pertahanan, saya serang kalau misalnya kamu mengganggu mereka ini. Mereka itu, betul. Jadi kan ini ada dua perspektif. Tapi kalau sama Amerika Serikat udah divonis kita. Ya kan, ini makanya saya bilang nih, Amerika nggak hanya jadi polisi dunia, sekaligus jadi hakim dunia, gitu kan. Jadi memang Presiden Jokowi ikut G7, menarik. Dia datang di G7, mungkin disampaikan juga bahwa saya akan ke Ukraina dan ke Kiev dan ke Moskow. Menarik, yang lain kan datang diam-diam. Jadi dari sisi itu, posisi kita ingin tarik netral sebagai anggota non-blok, pendiri non-blok, ya. Saya kira itu perlu dimainkan kembali ya. Betul. Jadi kalau mereka diam-diam, kayak Amerika Serikat, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanannya Inggris, Boris Johnson itu, karena dia berpihak. Iya, pasti. Iya kan, berpihak pada Ukraina. Bahkan setelah keluar dari sana, kasih duit, kasih senjata. Tapi disuruh rakyat Ukraina yang melakukan perang. Kenapa dia nggak turun ke perang? Kalau perang kan dia kena lagi kan. Tapi kalau mereka turun perang, Putin bilang, senjata nuklir dia yang akan bicara. Dia kan? udah ancam ya. Iya. Ternyata. Nah tapi kalau Presiden Jokowi kan enggak. Iya. Datang mengumumkan. Itu keren kan itu. Waktu mau berangkat udah diumumkan, saya akan datang ke G7, setelah itu saya akan ke Kiev, saya akan ke Rusia. Kalau misalnya diumumkan, dan pada waktu ke Ukraina, katakanlah Rusia masih marah sama Indonesia, karena di awal-awal kita bersama-sama Amerika Serikat membuat resolusi yang mengutuk serangan Rusia. Bisa aja Bapak Presiden itu diserang sama rudal dari Rusia itu. Pemikiran besar dan luas itu Putin ini luar biasa juga ya. Tapi kan memang gini, Bung Freddy, mungkin Rusia juga butuh Indonesia karena dia kepingin ada exit plan, rencana keluar sehingga yang mulus gitu yang mulus, nggak kayak Amerika yang, mohon maaf ya, agak bodoh kalau menurut saya. Keluar dari Afghanistan tiba-tiba kabur aja, gitu aja. Kan orang bilang wah ini gila-gila nih Amerika Serikat, udah kalah dan membuat chaos dan lain sebagainya, udah di exit strateginya udah dihitung mat, udah capek mereka kali ya di sana. Betul. Dua-duanya saya kira juga momennya pas karena mungkin Rusia juga udah capek, banyak orang juga meninggal, dunia juga lihat dia udah kayak apa gitu. Tapi siapa yang bawa dia supaya landingnya itu enak gitu loh. Dia jangan sampai besok setelah itu dituduh sebagai penjahat perang. Mengerikan juga itu. Pokoknya siapa yang kalah, petinggi-petingginya akan jadi penjahat perang. Jadi penjahat perang. Pada nggak mau semua. Ya kan? Jadi perang terus saja. Ini kayak penjahat perang sama pahlawan kan bedanya tipis. Beda tipis. Iya kan, dari sisi tadi ya Mas. Iya, jadi kayak misalnya saya bilang, mohon maaf nih, saya bilang sama teman saya, kebetulan beliau ini tentara kan, kan biasa ada tanda jasa, gitu kan, gini. Wah bangga kan, wah saya sudah pernah operasi sini. Tapi bagi lawannya dibilang, berapa orang rakyat saya yang kamu bunuh kan gitu kan? Kan karena ya itu dua perspektif yang berbeda. Jadi nggak boleh marah juga, tentara ya memang tugasnya pembunuh dan dibunuh kan gitu. Iya, kill or to be killed. Tapi orang luar publik yang lawannya dilihat rakyat gue dibunuh sama dia kan, sama-sama. Tapi ini yang saya kira dari tadi kita bicara juga meliput wilayah tapi menyangkut geopolitik ini. Saya lihat begini, Prof. Kira-kira kalau Pak Jokowi minta Putin supaya Ukraina dan Barat jangan ambil Ukraina itu ke dalam pro-Barat atau ke NATO, udah masuk ke non-blok aja. Tapi persoalannya non-blok ini kayaknya adem-adem ayam, nggak jelas bunyinya. Dulu masih rame-rame, sekarang kok kayaknya nggak ada bunyinya. Soalnya yang non-blok banyak juga yang dipengaruhi sama kekuatan-kekuatan besar, ya kan? Kayak misalnya Cina kan bermain sekarang, ya kan? Mempengaruhi, karena negara-negara non-blok, negara-negara berkembang lah gitu ya, itu kebanyakan negara yang masih middle level, tapi secara pangsa pasarnya besar. Maka kenapa Cina, Amerika Serikat bersaing untuk mendapatkan negara-negara non-blok ini? Karena pangsa pasarnya itu.
kayak saya kok berpikir begini ya, ini kayaknya Cina ini diam-diam, tapi dia biarin nuklir aja itu negara-negara. Kalau perang Rusia dan Barat ini terjadi kan pasti nuklir kemana-mana, banyak negara, banyak korban. Cina muncul sebagai superpower sendiri. Iya kan, bisa jadi kan dia tidak pro Rusia juga, tidak mendukung tapi pro-nya hanya ngomong doang, tapi dia tidak kirim apa-apa, bantuan apa-apapun. Tapi kalau Cina kan lihat cuannya aja. Cuannya aja. Iya, kan kalau misalnya Rusia udah diembargo dan lain sebagainya, dia kasih cuan. Kan? Udah, Cina yang masuk, udah saya jual gini dan lain sebagainya. Kan yang penting saya untung. Tapi Amerika yang marah. Cina jangan macam-macam kamu ya. Lagi perang-perang kayak gini semua ngeluarin darah, kamu dapat untung lagi, dapat uang. Sekarang kita beli Cina, mungkin beli minyak dari Cina sekarang ini. Kalau kita biasa beli dari Rusia, kan sekarang embargo, India juga pesan kirim minyaknya, kita bisa ambil dari. Jadi dia untungnya banyak, double ini. Nah itulah makanya Amerika nggak suka. Gitu. Tapi itulah masalahnya ya. Kayak misalnya gini, terkait dengan Natuna Utara dengan 9 garis putus. Kan Cina agresif nih. Nah, Amerika Serikat kan nggak di kawasan. Tapi kan dia mau cari musuh pokoknya. Iya. Geopolitiknya kan gitu. Pokoknya jangan sampai ada negara yang lebih dominan lah di luar Amerika. Freedom zone, itu dia bilang apa namanya, daerah bebas hambatan itu, jalurnya itu. Nah, terus jadi Amerika nanti datang ke Vietnam. Kamu punya masalah ya sama Cina? Iya, begini. Pokoknya kalau kamu nanti diserang sama Cina, saya ada di belakang kamu, ya kan? Nanti ke janji Filipina, terus ya? Iya kayak gitu. Nanti ke Indonesia juga datang. Tapi kan Indonesia bilang kita nggak ada masalah kedaulatan. Kalau kedaulatan pastilah TNI kita kan yang harus ke depan. Tapi kalau hak berdaulat kan TNI kita nggak punya kewenangan karena ini di laut lepas. Iya, ya sebagai contoh waktu Bung Karno mendeklar Ganyang Malaysia, kita tahu kan senjatanya bagaimana Amerika. Kan Bung Karno ke Amerika dulu, kemudian ke Soviet. Tapi kan itu jajahan Inggris. Saya kira bagaimanapun mereka TikTok juga. Jadi begitu mau rencana, malah Amerika mungkin berbelot dukung itu tadi Pak Harto, ya kan? Uti Possidentis yang dijadikan dasar oleh negara-negara itu untuk membantu Malaysia. Ini kan jajahan Inggris. Jadi bukan bagian dari Indonesia, nggak bisa nih, kan gitu ya. Tapi coba nih sekarang, Taiwan nih sekarang misalnya. Ya. Taiwan itu sebenarnya kan gini, Taiwan itu adalah Cina, pemerintah Cina, tapi yang lari. Karena waktu itu didesak oleh komunis, yang sekarang namanya People's Republic of China. Nah, sementara mereka namanya Republic of China. Jadi satu Cina, tapi seolah-olah ada dua pemerintahan yang bersaing. Nah, sekarang Republic of China yang Taiwan itu mau merdeka. Cina kan marah, kamu itu masih bagian dari saya. Awas kalau kamu sampai merdeka, declare, saya akan serang kamu. Tapi apa yang dilakukan oleh Amerika? Dia datang ke Taiwan, Taiwan kita buat perjanjian. Kalau kamu diserang, nanti saya ada di belakang kamu. Iya kan? Janji doang, mau diancam nuklir sama Putin aja mau ketar-ketir. Tapi cara kayak begini menurut saya, itu kan waktu itu bulan-bulan Maret kalau saya nggak salah ya. Cara yang kayak begini, itu kan sama aja seperti kayak Rusia bantu Luhansk dan Donetsk itu. Ya, tapi kalau misalnya Rusia nggak boleh. Kalau dia boleh. Saya bilang sejak kapan nih jadi hakim ini kayak begini nih? Harusnya awal-awal kalau mau di stop itu jangan tapi di stop. Udah, jadi nggak meluas gitu ya. Barat itu semua datang berunding ke Putin itu untuk bagaimana jangan meluas sampai ke daerah lain. Ini udah meluas, sudah hancur-hancuran semua. Harusnya di Luhansk itu sama Donbas itu, tapi sekarang udah kemana-mana kan. Udah kemana-mana. Kiev aja udah dibom juga. Kiev dan lain sebagainya ya. Tapi memang disinilah Bapak Presiden Jokowi menganggap bahwa kalau ini terus, ya itu yang terdampak itu adalah rakyat dari banyak negara berkembang. Karena pasokan pangan akan terganggu. Tapi misalnya begini ya, kayak Malaysia, misalnya kotak-katik terus misalnya. Kalau kita sampai terjadi ini lalu kita serang misalnya, yang bantu dia pasti
dari Barat dong. Dari Barat, ya Dari Barat. bisa aja. Nah, Soviet pasti bantu kita, Rusia bantu kita. Iya. Bisa kan begitu kan? Bisa jadi kayak begitu karena gini, biasanya kalau misalnya terjadi perang antar negara gitu ya terkait dengan perbatasan, lalu negara-negara lain bagaimana nih, siapa yang akan membackup itu? Ya itu ya memang ada sih seperti itu. Kayak sekarang kan Ukraina pasti di backup dengan negara-negara Barat, tapi kan Ukraina dianggap sebagai sudah pro Barat, pemerintah rakyatnya, maka didukung oleh negara-negara Barat. Tapi coba sekarang kalau misalnya Palestina dengan Israel, pasti dukungnya ke Israel kan, bukan yang ke Palestina. Betul. Nah, jadi ini juga yang istilahnya double standard. Ya, jadi kalau misalnya pro terhadap Barat ya pasti dapat dukungan. Ya, kalau misalnya nggak pro Barat ya sudah dilawan gitu kan. Ngobrol hari ini kan supaya para pemimpin kita hari ini dan ke depan mengambil ini perlu diwaspadai dan bukan hanya jaga-jaga saja, tapi bagaimana menyelesaikannya ya. Iya. Nah, cara-cara menyelesaikannya seperti apa yang? 3 hal nih menyelesaikannya, Bung Freddy. Pertama, kita harus berunding dan jangan pernah capek berunding, karena pasti perundingan itu akan berlangsung tidak hanya tahunan, tapi generasi. Mungkin tim ya, disiapkan tim lintas itu Ya, yang tapi solid, yang kalau sesolid-solidnya tim di dalam kita. Kalau lawan kita bilang, oh setiap berapa bulan habis berunding, saya ganti tim saya ya, nanti ganti, mulai lagi dari nol lagi. Itu model kayak begitu, nggak selesai. Jadi kita, kapan nih mau selesainya? Rakyat, kalau nggak diedukasi, marah. ya. Padahal harusnya, kalau kita bicara soal masalah perbatasan, udahlah sabar aja. Sampai hari ini misalnya, antara Jepang dengan Rusia, Jepang dengan Cina, masih punya masalah perbatasan. Ya, tapi kan kita nih kadang-kadang enggak. Wah, sampai kemudian kita buat undang-undang wilayah negara kita tentuin dan lain sebagainya. Jadi makanya kalau menurut saya yang pertama yang kita harus lakukan itu harus sabar. Yang nomor 2, jangan pernah membawa ke Mahkamah Internasional. Nanti jadi kayak simpanan ligitan. Seandainya nggak dibawa ke Mahkamah Internasional hari ini, berunding aja. Iya, berunding aja hari ini, tapi kita masih bisa klaim kan? Betul. Walaupun Malaysia juga klaim. Orang-orang banyak kita yang kerja di sana kan tinggal di sana. Iya. Nah, nanti kuat-kuatan, mudah-mudahan kita harapkan generasi yang akan datang mungkin di masyarakat Malaysia udah lupa, nggak penting. Kita baru dapat itu kan? Mungkin betul. Nah, yang ketiga, butuh kesabaran. Iya, butuh kesabaran. Terus kemudian yang kedua, jangan dibawa ke Mahkamah Internasional gitu ya, atau lembaga peradilan internasional. Dan yang ketiga, itu kita harus konsisten dari waktu ke waktu. Misalnya gini, sampai hari ini kita kan nggak mengakui 9 garis putusnya Cina. Yang bertumpang tindih dengan Natuna Utara kita, ya zona ekonomi eksklusifnya. Kadang ada pejabat-pejabat yang mengatakan, udahlah kita berunding aja. Wah, gimana mau berunding? Orang kita sama-sama nggak saling mengakui. Berunding itu kalau kita mengakui. Nah, bahayanya kalau tidak ada konsistensi dari satu pejabat ke pejabat yang berikutnya. Karena mungkin pejabat yang berikutnya mau pragmatis, sudah daripada kayak begini. Lepas saja. Iya, itu kan yang terjadi pada waktu simpanan ligitan. Itu kan zaman Pak Harto dan waktu itu Malaysia Perdana Menterinya adalah Pak Mahathir. Lalu mereka berdua bicara, daripada ini masalah simpanan ligitan ini jadi duri dalam daging dalam hubungan kita, udah gini aja, kita bawa aja ke Mahkamah Internasional. Nanti terserah Mahkamah Internasional menentukan. Tapi padahal itu penting sekali untuk perairan di Ambalat. Ya, di bawahnya itu ada banyak minyak, itu bisa menentukan tuh. Itulah. Itu nggak cuma sekedar pulau gitu aja. Saya ingat di era Bu Mega. Tapi kan waktu itu Ibu Mega waktu itu presiden kita yang kelima itu kan dia di ujung. Sudah siapa melawan hukum? Pengadilan internasional sudah putuskan. Tahu-tahu. Iya, sebenarnya nggak bisa salahkan Bu Mega. Karena dimulainya pada waktu Pak Harto dan Pak Mahathir. Yang diviralkan biasa nih orang Indonesia. Pas akhirnya kan, dia lihat. Itu yang salah. Itu yang salah. Bahkan pada waktu Pak Mahathir sama Pak Harto bicara 4 mata itu, Kemlu sudah mengingatkan, Pak jangan dibawa ke lembaga peradilan internasional. Kenapa? Cari buktinya nanti susah, cari argumentasinya ini dan lain sebagainya. Ternyata ya sekarang kita menyesal. Walaupun ada juga yang mengatakan sebenarnya simpanan ligitan itu pulau yang sebelumnya tidak diketahui dalam peta Indonesia maupun Malaysia. Ketika Malaysia Indonesia baru mau buat peta bersama,
kok muncul ada si Padan Ligitan itu. Jadi memang menjadi pejabat publik, menjadi diplomat, itu harus jadi pemimpin, jadi leader. Tapi orang ini ditaruh ke sana, tidak boleh karena nggak ada jabatan lain, kasih dia dubes saja. Ini berbahaya kan? Ya? Betul, betul. Jadi orang ini kapasitasnya, kemampuan berdiplomasinya, karena diplomasi ini jangan-jangan begitu mau jadi diplomat, karena dia bukan dari karir, ya training dulu, kasih kursus. Tapi ini kan serasa, ya kan? Kita bilang yes, coba kalau kita wawancara diplomat Barat yang ada di sini. Oh yes, we support the integration of East Timor to Indonesia. Tapi di end lepas juga dia bilang negara Anda nggak konsisten. Ya itulah makanya saya sih berharap misalnya siapapun yang jadi diplomat, sebenarnya gini, memang ada yang mengatakan diplomat itu kan jabatan politis karena itu merupakan kepanjangan tangan dari Bapak Presiden ya sebagai kepala negara gitu ya di negara sahabat. Nah kalau yang kayak begitu juga harus hati-hati karena kita tidak ingin para duta besar kita yang merupakan garda terdepan di negara sahabat itu misalnya berpermasalahan dan lain sebagainya, sehingga ketika nanti berhadapan dengan publik sana, wartawan sana, tokoh-tokoh politik sana, pejabat-pejabat sana, terus jadi gagap dan lain sebagainya dan salah memberikan informasi ke pusat gitu ya. Memang kalau di negara-negara, kalau saya ini kan pernah tugas di foreign diplomatik gitu ya, Jakarta ini foreign representative, itu rata-rata dubes sampai ke atas itu rata-rata orang media yang punya pengalaman, karena ternyata informasi itu penting, mereka harus serap ya. Betul. Dan untuk bagaimana misalnya contoh kasus si Padan, harusnya pengadilan internasional tahu kayak apa. Diplomat kita ini harus memberi masukan, harus kuat dan bukan politik, bukan sekedar politik dalam negeri kan. Betul. Jadi menyerap informasi, mengkomunikasikan ke negara sahabat dengan baik. Ya memang biasanya sih teman-teman wartawan. Tapi sekali lagi ya, kalau menurut saya sih memang harus dilihat latar belakangnya itu. Latar belakang. Ya, kita juga banyak nih mantan-mantan wartawan yang kemudian menjadi duta besar. Agus gitu Perengkuan almarhum, tapi banyak. Apa Sabam Siagian, almarhum semua. Terus ada Asegaf di Vietnam. Udah almarhum ya? Udah almarhum kayaknya ya. Terus kemudian ada juga ini Pak Tommy. Kalau sekarang di Singapura. Ya Singapura terakhir. Tapi akhir-akhir ini banyak dari partai, ya kan? Saya itu yang kadang-kadang mungkin evaluasi ini penting ya. Memang dari saya leader selalu mengatakan bahwa butuh pemimpin untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Yang ujung tombaknya kalau di urusan luar negeri ada di para diplomat kita. Betul. Ya dalam negeri di politisi kita. Nah, saya kira kita lanjut lagi, tapi kita harus break. Baik, sobat leader, kita break saudara. Baik sobat, kita masih bersama Profesor Dr. Hikmahanto Juwana, sarjana hukum. Sekarang ini Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani di Cimahi, bukan di Jakarta. Kalau di Jakarta ngajar doang di UI, tapi ya bagaimanapun beliau ini kan pernah ikut calon rektor UI, walaupun ada yang lebih hebat. Karena ada yang lebih hebat. Betul. Ya, bukan gagal itu kan sesuatu yang tertunda saja ya. Kegagalan tertunda bagi saya. Prof, kita masih bicara soal masalah batas wilayah, batas laut ini dalam perspektif geopolitik kita. Masih berpikir ini kalau nggak diatur, kalau diatur terlalu keras juga dengan undang-undang yang rigid itu, penegak hukum akan masuknya dengan itu. Orang yang tentara yang jaga di perbatasan juga demikian. Tapi kalau didiamkan juga,
juga nanti orang-orang di perbatasan itu nggak tahu dia negara yang mana. Oh, dia lebih banyak makan di wilayah itu, dia bahasanya di sana, pakai uangnya juga mungkin pakai uang dari negara lain, ya kan? Nggak ada rupiah yang beredar di situ misalnya. Pertama, kalau menurut hukum internasionalnya, maka dengan adanya batas negara, itu tidak boleh negara ini menghalangi penduduk setempat untuk misalnya Mobile. Betul. Karena apa? Karena kan ini masalah kekerabatan, ya kan? Tiba-tiba ada batas negara, terus kamu stop gini, nggak boleh kayak begitu. Tapi mereka mesti punya paspor. Nggak, kalau misalnya penduduk setempat tidak boleh kayak gitu. Diwajibkan ada paspor dan sebagainya, nggak boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya pendatang, orang dari tempat lain pendatang ke sana, nah baru itu yang harus diwaspadai. Karena ini yang biasanya penyusup, jadi penyusup. Jadi illegal, pokoknya barang-barang ilegal lah masuk, bahkan juga ada penyeludupan orang misalnya. Nah, tapi kalau misalnya masyarakat setempat itu nggak ada masalah. Exception, harus ada exceptionnya. Jadi kayak misalnya kita sama Malaysia. Malaysia bilang, bagi masyarakat setempat, saya kasih ID card. Nah, dengan ID card ini nanti berobat bisa gratis, makanan bisa ini, lain sebagainya. Nah, mereka-mereka yang di Indonesia, maulah ke sana, dapat ID card. Harusnya kalau udah pakai ID card mereka, itu seolah-olah dia udah melepaskan keluarga negaraan Indonesia. Tapi kan masalahnya bukan mereka mau melepaskan keluarga negara Indonesia, tapi karena Indonesia tidak bisa memberikan kesejahteraan yang lebih baik daripada misalnya Malaysia, makanya mereka lari ke sana. Nah, nanti kita lihat nih, kalau misalnya di Timor Leste, justru banyak Timor Leste yang datang ke NTT. Karena apa? Kita lebih makmur. Demikian juga di PNG dengan Papua. Nah, tapi lucunya gini, di Malaysia bilang, udah nggak apa-apa. Toh itu jadi, ya tanda kutip lah, warga kita, karena mereka juga sejahtera. Tapi kalau di NTT, wah, ini jatahnya orang Indonesia diambil sama orang-orang Timur-Timur, kan gitu. Ada satu perasaan yang kesel juga, ya kan? Tapi karena sama-sama susah masalahnya. Walaupun kita lebih baik lah gitu ya. Orang kita punya potensinya banyak. Nah, dia datang, tapi dia bawa dolar gitu kan. Nah, kalau misalnya terjadi kayak begitu ya, sepanjang dan jangan pernah ada jajak pendapat. Jangan ya. Jangan. Itu kita masih aman lah gitu ya. Boleh aja Malaysia kasih offer ini lain sebagainya. Mungkin bikin satu aturan main, tapi ya itu ada exception penduduk di sepanjang itu. Karena tanah itu kadang-kadang hak ulayat itu dari ujung melewati itu batas. Batas itu masih tanahnya dia kan gitu. Itu makanya di kayak Kalimantan. Di Papua Nugini itu. Iya, kalau di Kalimantan ada tuh camar bulan itu. Itu sebenarnya masalah kita sama Malaysia, terus kemudian ada pengukuran dari pihak Indonesia, pengukuran dari pihak Malaysia, dan kemudian beda pendapat gitu ya. Nah, terus menjoroknya ke Indonesia. Nah, lalu kemudian menjorok ke Indonesia sama orang Malaysia dijadikan ladang dan sebagainya. Wah, kita dibilang, wah Malaysia mencaplok gitu kan, wah rame gitu. Adik saya di Belanda, married sama orang Belanda. Dan kita kalau kan di perbatasan Maastricht itu, jadi kalau mau beli bensin, itu dia nyebrang ke situ, nggak apa-apa, lebih murah. Di sana lebih murah, dia beli ke sana. Waktu ayah saya ditempatkan di Jenewa, Swiss, belanjanya di mana? Di perbatasan yang dengan Perancis, karena lebih murah ternyata. Ini juga bisa dibuat seperti itu, asal jangan ada penyelundupan. Itu harus kebijakan apa itu? Undang-undang apa? Enggak, ini sebenarnya harusnya perjanjian antar negara. Perjanjian antar negara. Jadi misalnya ada tempat-tempat yang memang dijadikan market, tapi untuk orang setempat gitu ya. Mesti aturannya kan harus komprehensif ya. Kan ada aturannya, ada ini perjanjian antar dua negara sudah oke, tapi ada undang-undang lain yang misalnya undang-undang perhubungan, undang-undang. Harusnya kalau ada perjanjian yang di atas ini, undang-undang jangan sampai bertentangan. Berarti harus cek kembali semua aturan supaya komprehensif, set satu kayak omnibus law itu. Itu kan gabungan dari berbagai undang-undang yang tumpang tindih. Makanya di perbatasan ini perlu ada kerjasama antar negara. Lalu kemudian juga jangan lupa bahwa di perbatasan kita harus juga memberikan kesejahteraan. Infrastruktur harus bagus gitu ya. Supaya apa? Mencegah masyarakat kita pergi ke sana.
gitu kan. Satu-satunya jalan ya daya penarik untuk supaya mereka tetap di Indonesia adalah memberikan kesejahteraan yang baik. Nggak bisa dengan tiap hari Senin harus upacara gitu dan lain sebagainya. Kadang itu dilakukan, tapi kan kalau udah urusan perut mendingan cari yang kira-kira memberikan saya banyak manfaat kan itu. Menurut Prof, apa sih yang belum diatur dengan baik ini? Masalah batas wilayah, batas perbatasan, batas darat, laut ini, udara ini, apa yang belum yang dari tata hukum internasional? Kalau menurut saya sih sebenarnya pertama ya ada perjanjian perbatasan. Tapi kalau misalnya perjanjian perbatasan itu masih dinegosiasikan, masih belum konklusif, itu juga jangan buru-buru. Tapi yang kita harus punya adalah rules of engagement. Jadi rules of engagement ini kalau misalnya otoritas ketemu sama otoritas, gimana supaya tidak mereka berperang di situ. Ya, misalnya kapal Vietnam sama kapal Indonesia gitu kan, itu Coast Guard sama KRI kita. Nah, nanti ditabrak-tabrakin dan lain sebagainya. Nah, ini harus ada rules of engagement, karena kalau misalnya nggak hati-hati, ini jadi meletup. Rule of engagement itu seperti apa? Ya, aturan di mana mereka kalau misalnya bertemu satu dengan yang lainnya. Oh, jadi satu aturan bagaimana saling berhubungan. Otoritas dengan otoritas. Otoritas. Jangan emosi aja yang dibawa. Ini betul, wilayah gua, betul. malah perang dari situ. Pernah waktu itu kapal KKP kita masuk ke wilayah Malaysia dari Batam. Nah, kemudian ternyata apa? Mereka memang memasuki wilayah Malaysia karena budaya satelit dan lain sebagainya. Sama polisi Malaysia ditangkap kasih baju tahanan. Marahlah Indonesia. Ini pejabat gitu ya. Oke lah dia salah gitu kan. Tapi jangan kemudian diperlakukan. Pernah. Iya kan? Nah, model-model yang kayak gitu. Jadi ada rule of engagement. Itu yang kedua yang perlu diatur. Dan yang ketiga tadi bagaimana pengaturan fleksibilitas di wilayah perbatasan. Jadi jangan sampai misalnya kena pajak ini, kena pajak itu. Ya masyarakat di situ bisa belanja ke sana, belanja ke sini. Ya udah nggak apa-apa. Misalnya kayak Amerika dengan di Kanada, Toronto gitu, Niagara Falls gitu dan lain sebagainya kan, mereka bisa ke Toronto nantinya. Ya kayak begitu. Nanti tapi diatur nggak terlalu rigid. Kalau ini di laut ya, kalau di udara kayak apa? Kalau di udara tadi soal Flight Information Region. Itu harus diapain? Ya kalau bisa pengelolaannya itu full di Indonesia. Harus full ya? Iya full. Jadi jangan sampai setengah-setengah. Jangan sampai Pak Presiden sudah turun, sudah nyatakan, tapi di bawah masih finish, belum. Iya. Memang sih ini masalah keselamatan gitu ya. Tapi masa iya sih kita sudah sekian tahun, puluh tahun gitu ya, masih tetap mempercayakan pada Singapura. Kita harus terus supaya bangun kepercayaan, bukan tunjukkan bahwa kita sudah harus dipercaya, tapi kita harus tunjukkan bahwa kita bisa dipercaya, gitu ya. Iya, makanya itu harus ada kerjasama. Misalnya otoritas pejabat orang-orang kita yang mengelola FIR ini bisa di Singapura dulu. Ya, nanti kalau misalnya udah baru balik, nanti orang Singapura kita minta untuk datang ke sini sebagai supervisornya. Sampai nanti ya Singapura melepas, kemudian kita kelola. Prof, ini udah hampir 1 jam. Tapi Prof Hikmah ini kan kalau saya lihat di biodatanya itu kan lahir tahun 65 ya? Betul. Berarti sekarang 45 tahun. Ada 57. Oh, 57. 37. Jadi setelah Rektor UI, Rektor Unjani, kan sudah banyak yang dikasih analisa. Kira-kira cita-cita mau jadi apa nih? Setelah jadi rektor, apa mau terus di kampus saja apa? Saya sih prinsipnya orang kampus, jadi saya akan terus di kampus gitu ya. Kecuali memang ada amanah gitu ya. Ada amanah yang diberikan pada saya, ya tentu saya harus sesuai bidangnya. Lebih keren ya kalau sesuai bidang. Gitu. Iya, kalau misalnya di luar bidang ya saya juga ampun-ampun. Jadi pernah saya cerita sedikit, ini boleh kalau sekarang cerita ya. Pak Amir Samsudin ketika beliau jadi Menteri Hukum dan HAM mengundang saya. Jadi beliau dengan istri, harusnya saya dengan istri saya, tapi istri saya waktu itu ada acara jadi nggak bisa datang. Udah kita ketemu. Di ujung beliau bilang gini sama saya, Prof, saya mau minta tolong katanya. Apa Pak? Minta tolong untuk jadi sekjen katanya. Waduh kaget saya bilang, aduh mati saya. Karena ini bukan bidang saya nih kan. Kalau misalnya masih Dirjen Kumham, Dirjen itu kan urusan manusia di situ tuh urusan. Iya, tapi kan birokrasi administratif. Birokrasi di situ. Coba bayangkan saya
waktu itu ya baru punya pengalaman sebagai dekan di fakultas gitu kan, mengelola manusia dan lain sebagainya. Tiba-tiba harus jadi sekjen itu yang saya tanya ini karena banyak orang, saya juga begitu. Saya di dunia media dan broadcasting. Kalau dikasih tempat pasti berat ya. Bukan cari jabatannya, tapi kita maksimalkan untuk menyumbangkan pemikiran kita. Betul. Lebih kuat gitu loh. Nah, saya tanya ini kan Mas Hikmah gimana gitu. Ternyata sudah kasih tahu bahwa kaget juga kan dapat jabatan. Gini, kalau misalnya jabatan itu sesuatu yang saya sudah pikirkan bahwa itu akan berat untuk saya karena bukan kompetensi saya, pasti saya akan bilang, aduh mohon maaf sekali gitu. Apa yang masih kurang dalam apa yang Anda telah buat di dunia kepakaran di bidang hukum internasional ini? Sebenarnya gini, kalau misalnya kita bicara soal kepakaran terkait dengan hubungan internasional, hukum internasional, sebenarnya banyak yang sudah saya perbuat, tetapi kan dalam tataran teori, ya kan. Tapi kalau kita misalnya menduduki suatu jabatan yang berhubungan, ya memang kita harus switch gitu ya, dari yang sekedar cuma teori, kita sebagai pengamat bicara. Kalau pengamat tuh kayak post factum ya, setelah terjadi gitu, harusnya begini, harusnya begitu kan. Nah, tetapi kalau misalnya kita menjadi seorang birokrat, seorang pimpinan, leader gitu kan, kita harus tahu nih, mengambil keputusannya seperti apa dan lain sebagainya. Dan saya pada waktu saya ditawari jadi sekjen, karena saya merasa diri saya, pengalaman saya belum cukup gitu. Ya, nggak cukup dengan dari dekan aja. Nah, sekarang saya diberi amanah untuk menjadi rektor, ya cakupannya lebih luas, dan saya bisa melihat bahwa, oh ya ini seperti ini gitu ya. Kita berharap Prof. Hikmah ini harus jadi leader. Leader dalam perspektif kita tuh pejuang. Pejuang di bidangnya. Yang hadir ke sini selalu saya yakin orang itu punya karakter-karakter yang bisa dipertanggungjawabkan. Seperti Mas Hikmah. Amin. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bicarakan publik juga bisa menyaksikan. Analisis Prof. Hikmah banyak sudah diterima, termasuk perjalanan Pak Presiden Jokowi yang ke Ukraina dan ke Rusia, menarik dan saya kira terus memberikan masukan ya. Mungkin catatan akhir apa yang kira-kira untuk perjalanan Presiden ini ke Rusia dan untuk hikmahnya ke kita? Ya, yang pasti kalau ditanya hikmahnya, tentu kita akan terhindar dari krisis pangan. Ya, jadi saya setuju dengan pikiran Bapak Presiden bahwa kalau ini perang terus berlanjut, yang akan menderita itu adalah negara-negara berkembang termasuk kita terkait dengan krisis pangan ini. Kalau negara-negara yang sedang berperang mungkin ya apalagi Amerika Serikat dan sekutunya Rusia mungkin nggak terlalu terpengaruh gitu ya. Tapi kita itu akan sangat terpengaruh. Nah oleh karena itu benar yang dilakukan oleh Bapak Presiden. Sudah waktunya memang, ini istilahnya timingnya itu tepat, right timing gitu ya. Karena sudah lelah dan lain sebagainya, Bapak Presiden datang ke sana dan ada pertemuan G7 dirangkaikan dengan pertemuan dengan Presiden Zelensky dan Presiden Putin. Ya. Nah, dalam konteks itu juga sebagai jembatan. Dalam konteks itu juga Bapak Presiden itu tidak akan tercatat dalam sejarah bahwa ketika Indonesia memegang presidensi dan ada krisis G20, beliau tidak melakukan apapun. Ya, karena apa? Perang ini berdampak pada perekonomian internasional. Dan kalau kita bicara G20, kita bicara soal bagaimana cari terobosan untuk perekonomian internasional kan. Nah, sementara Bapak Presiden punya jabatan sebagai G20, Presiden G20, tapi nggak ngapa-ngapain. Wah, itu kan akan tercatat dalam sejarah jelek tuh. Jadi kita tidak tercatat seperti itu. Dan memang yang ketiga adalah konstitusi kita kan memang mengamanatkan, turut dalam ketertiban dunia kan. Nah, dunia sekarang lagi nggak tertib ini. Jadi kita memang harus masuk di situ. Sepertinya mereka terima kita tuh karena dia tahu konstitusi kita melaksanakan tugas itu ya. Betul. Jadi saya kira cukup menarik diskusi kita, Prof. Hikmah. Terima kasih. Dan Sobat Leader, saya kira kita sudah 1 jam berdiskusi. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini atau disampaikan Prof. Hikmanto bisa bermanfaat untuk para pengambil keputusan dan untuk kita semua.
Saya Freddy dulu, sampai jumpa lagi. Thank you. Wah, terima kasih.